Sampai akhirnya si Prita pelan-pelan mulai menceritakan semua hal yang saya ceritakan tadi sama temennya. Kan teman-temannya penasaran kan, kok bisa ada orang motoin Prita gitu kan. Si teman-temannya penasaran, mana fotonya, dia bilang gitu. Iya. Ditunjuklah di Gcam-nya, terus dibuka sama temennya kan. Iya. Buka galeri, tek. Temennya tuh gak melihat fotonya Prita, bro. Iya. Tapi yang dilihat temennya adalah di galeri itu adalah sebuah tulisan. Yang tulisan itu adalah, please insert your memory card. Yang gimana berarti memory cardnya gak ada. Anjir. Ya, kembali lagi di Jenggotan, jengkeran rambut tuh golek setan. Karena dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. So, mari kita berbagi cerita. Kira-kira ada cerita apa nih setelah 2 cerita sebelumnya tentang barang antik? Katanya masih ada satu lagi nih tentang barang-barang antik, ya kan? Terkadang barang antik itu memang estetik, tapi tak jarang salah satunya ada yang mengandung unsur mistik. Jadi langsung saja Bung Adam. Apa nih ceritanya? Berasa mata najwa ya kita ya. Oh bukan. Kita berasa mata-mata. Mata-mata ya. Di final chapter tentang cerita dengan benang merah, elemen mistik dari benda antik adalah cerita yang dialami oleh mahasiswi semester 2 bernama Prita. Senyorita, apa kabar? Pada tahun 2010 ketika Prita ini menginjak semester 2 dan mau ke semester 3. Oke. Kira-kira segitulah. Iya. Si Prita ini berkuliah di salah satu universitas yang ada di Malang, bro. Oke. Yaitu mengambil jurusan sastra Indonesia. Oke. Nah, pada suatu ketika jurusannya itu ada kuliah tamu yang dihadiri oleh salah satu penulis novel terkenal di Indonesia. Dan kebetulan saya enggak terlalu suka baca, nggak terlalu sering baca novel, sehingga nama penulisnya saya lupa sebetulnya. Dia cerita gitu, nama penulisnya terkenal banget dan saking terkenal dan famous dan menjadi teladan bagi teman-teman yang berkuliah di sastra Indonesia. Kuliah tamu itu berlangsung, diprediksi ya, akan berlangsung sangat ramai. Karena kan antusias. Bukan hanya dari jurusan dia, tapi dari jurusan lain atau fakultas lain dan kampus lain pun pengen ikutan kuliah tamu itu. Karena kebetulan gratis gitu kan. Yang awalnya itu rencananya ya ditaruh di kelas perkuliahan, jadinya ditaruh di hall utama kampus. Oke. Karena bener-bener permintaan untuk ikut kuliah tamu itu besar gitu dan banyak kan. Iya. Berarti udah kayak seminar gitu betul, dia. Betul, sudah akhirnya berubah jadi seminar ya kan. Nah, si Prita ini kan jurusannya sastra Indonesia dan kebetulan yang ngadain kan juga teman-teman sastra Indonesia kan. Nah, si Prita ini dimintai tolong atau mendapatkan tugas untuk jadi panitia dokumentasi. Oke. Panitia PDD, Pudekdok lah kalau bahasa dulu ya. Ya tugasnya foto-foto lah pasti ya tugasnya. Nah, FYI, anak sastra Indonesia sendiri bro, yang mau jadi panitia itu dikit banget. Karena maunya jadi peserta aja. Oke, ya paham. Sehingga nggak banyak lah panitia yang mau lah. Nah, kebetulan salah satu yang mau ini adalah si Prita, yang jadi panitia dokumentasi acara. Tapi hamin berapa hari gitu sebelum acara kuliah tamu itu diadakan, si Prita ini harus pulang ke daerah asalnya jadi kebetulan orang tuanya itu mau berangkat haji bro. Jadi Prita
harus balik dulu ke kampung halamannya untuk mengantarkan orang tuanya berangkat haji gitu kan, mengantarkan. Nah, kebetulan tuh kan harinya tuh kan mepet banget sama jadwal kuliah tamu itu kan. Tapi si Prita menyempatkan diri untuk pulang. Singkat cerita, hamin 6 jam dari acara kuliah tamu itu dimulai, si Prita baru nyampe terminal di kampung halamannya. Dia mau balik ke Malang. Ya kan, dia balik ke Malang, hamin 6 jam, ya kan. Dia kebetulan sudah izin teman-temannya kok, sudah izin bahwasannya aku nganter bapak ibuku budal haji rek gitu, haji gitu. Oke, tapi bantuin kita ya nanti. Oke, siap gampang kok gitu kan. Singkat cerita, si Prita naik bus kan, naik bus. Udah masuk Malang nih, saya udah masuk Malang. Nah kebetulan pada saat dia masuk Malang dari kampung halamannya itu, mau ke terminal Arjosari itu melewati pasar besar bro. Kebetulan melewati pasar besar Malang ya. Nah pas di pasar besar itu bro, si Prita baru nyadar kameranya ketinggalan di rumahnya. Aduh. Yang dimana dia kan punya kamera sendiri tuh. Kameranya dia bawa pulang untuk foto-fotoin keluarganya yang mau berangkat haji loh. Tapi begitu mau balik Malang, kameranya ketinggalan. Iya, kelupaan. Pas tiba di pasar besar Malang. Anjay. Balik lagi ke rumah kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Akhirnya si Prita itu cari pinjaman. Nyari pinjaman. Awalnya sih begitu. Tapi masalahnya ingat, yang pertama yang mau jadi panitia itu dikit, dan yang kedua semua panitia dokumentasi itu semuanya punya kamera. Dan ya nggak ada lagi tuh kamera yang nganggur berarti. Iya betul. Daripada si Prita pas di lokasi ablong-ablong dan dia sungkan dong kalau dia nggak bantuin foto dong. Akhirnya si Prita memutuskan untuk, ini kan udah di pasar besar ya. Ya wis lah, aku tak turun sini. Si Prita turun pasar besar, nggak turun terminal Arjosari. Karena si Prita tahu di pasar besar ada yang jual benda-benda barang-barang bekas gitu loh bro. Karena siapa tahu dia nemu kamera bekas gitulah, yang murah dan yang masih bagus. Dia tahu tokonya di mana. Teman-teman Malang pasti juga tahu toko legendaris ini gitu kan. Akhirnya berkunjung lah ke toko tersebut. Toko tersebut itu menjual banyak sekali barang-barang vintage, menjual vinil, menjual kaset pita, menjual bahkan bro ya, menjual pernak-pernik kayak teko gitu loh. Terus kayak piring zaman dulu. Bahkan Anda tahu muknya Ari Lesmana ya, muknya 420 itu yang hijau-hijau itu, hijau putih ya, muk Betawi, muknya Benyamin ya. Itu jual juga gitu. Dan juga di sana ternyata menjual yang namanya digicam lawas bro. Wah, digicam. Jadi kamera digital tapi tidak secanggih kamera yang kita pakai, terus tidak secanggih kamera yang teman-teman punya sekarang gitu kan. Wah, ada kamera nih. Dan ternyata bro, setelah ditanya harga kameranya tuh murah banget. Saking murahnya, harga digicam lawas itu 50% lebih murah dari digicam bekas lainnya. Karena pas ditanya tuh penjualnya itu juga tidak beli bro, tapi dikasih. Sama temennya. Jadi si penjualnya, yus lah mbak, tak kayak murah wae. Sampean, ya. Dibelilah itu, ya kan. By the way, pada saat di pasar itu sudah hamin 1 jam. Ya kan? Akhirnya dibeli kameranya, kasih duitnya, selesai. 2010 nggak pakai OVO ya, karena nggak ada ya. Dana, OVO, Kredivo nggak ada ya. Dana, OVO, Kredivo nggak ada. Ya ada pembayaran lewat VOC kalau ingat sejak 2010. Barter. Barter. Singkat cerita kan si Prita mau ke kampus dari pasar besar, naik angkot. Ya kan? Naik angkot. Pas di angkot tuh, Malang tuh pas siang kan terkenal macet ya. Yoman. Ya kan? Di tengah kemacetan, jarak
jarak 1 kilometer lah dari pasar besar. Udah jalan 1 kilo nih, kejebak macet. Sampai ke kampusnya itu, aduh berasa lama gitu ya? Ya sampai kampusnya berasa lama. Tapi ini belum nyampe kampus dia ya. Belum nyampe kampus dan di tengah-tengah kemacetan, si Prita baru sadar kembali. Kalau misalnya si Prita belum beli memori. Oke. Ya. Kan di Cikampek harus ada memorinya dong. Iya, Terus si Prita, aduh nih gimana masa Kamer. balik lagi ke pasar karena ini macet banget loh. Ini acara sudah hamin 1 jam lagi. Terus di tengah-tengah kebingungan si Prita coba tuh ngecek kameranya tuh. Ternyata pucuk dicinta ulam tiba. Kameranya ada memorinya bro. Oke. Ada mungkin itu kamera dan memorinya tuh adalah milik pemilik lama. Oke. Yang kebetulan dikasih ke penjualnya tuh sama memorinya gitu loh. Iya. Nah kenapa si Prita mengetahui demikian? Karena apa bro? Si Prita tuh mendapati beberapa foto. Kayaknya ini dari pemilik lama deh gitu kan. Oh iya. Tapi masalahnya gini. Memori kamera yang ada di Gcam lawasnya si Prita ini. Itu adalah memory card dengan kapasitas 4 GB. Oke. Tapi pada waktu itu hanya tersisa kurang dari 500 MB. Oke. Jadi kayak 400-300 gitu loh. Iya. Berarti kan tersisa dikit banget kan ya. Kalau ngapusin satu-satu ini lama. Oke. Akhirnya si Prita memutuskan begini deh. Begitu nyampe kampus, begitu datang ke kuliah tamu, si Prita hanya akan mengambil gambar-gambar yang bagus. Dari momen-momen yang bagus dan dari angle-angle dan POV yang bagus. Oke. Sehingga apa? Untuk efisiensi memory cardnya. Jadi Prita berencana untuk ambil fotonya nggak banyak-banyak dan nggak asal jepret. Agar untuk efisiensi itu loh bro memory cardnya. Iya, jadi benar. walaupun fotonya dikit, mungkin mengambil 10 atau 20 foto, tapi bagus semua kan itu sudah cukup ya untuk dokumentasi ya. Oke, si Prita datang ke kuliah tamu, hanya telat 15 menit, berarti oke. Itu udah rame bro. Nah pas si Prita datang itu si narasumbernya belum masuk ruangan tuh. Jadi si Prita oke lah. Bisa dibilang datang tepat waktu, begitu ya. Singkat cerita kuliah tamu itu dimulai dan teman-teman terlihat antusias, banyak menyenangkan juga kuliah tamunya tuh ada bercandanya dan sebagainya. Banyak ilmu-ilmu baru yang masuk ke teman-teman pesertanya. Pokoknya suasana hari itu menyenangkan banget lah. Nah si Prita tuh foto-foto deh, cekrek ngambil yang bagus. Jadi nggak asal jepret ya dia ya. Ya pokoknya tuh hasil fotonya tuh kayak misalnya ada sesi tanya jawab nih. Si Prita tuh begitu sebelum si pemateri itu mengakhiri materinya, si Prita langsung mengarahkan kameranya ke teman-teman. Karena begitu ada yang angkat tangan, si Prita langsung bisa ngambil gambarnya cekrek. Jadi bayangkan saja format portrait ya. Itu ada anak itu ngangkat tangan terus dia sambil teriak saya gitu. Jadi momennya tuh keren gitu loh. Dan emang bener si Prita pada hari itu mendapatkan 20 foto dan itu semua momennya tuh keren banget. Si pemateri yang terkenal itu dengan kacamata bulatnya sambil nunjuk ketawa ke arah mahasiswa. Pokoknya gitulah. Pokoknya keren-keren. Momennya keren ya. Seperti wartawan profesional begitu ya. Tidak sama teman-teman yang lain asal jepret, bahkan ada yang ngeblur dan sebagainya. Gitu kan. Nah singkat cerita tuh acara udah selesai. Si Prita balik ke kosan. Kan? Pas si Prita balik ke kosan, nah si Prita itu membuka laptopnya untuk melihat-lihat hasil fotonya. Pas dilihat, ternyata udah full ya memorinya ya, pas banget nih, gitu ya. Pas dilihat foto-fotonya, nah dilihat tuh ke 20 fotonya Prita tuh. Oke, udah bagus kok. Oke. Nah, setelah itu kan si Prita gabut kan. Akhirnya si Prita memutuskan untuk melihat foto-foto lama dari pemilik lama. Anjay. Dari memory card itu ya. Iya. Dilihat foto-foto lamanya, dilihat. Si Prita menangkap satu hal nih yang ditangkap setelah melihat beberapa foto dari pemilik lama ya. Yang pertama, sepertinya kamera ini sudah berpindah tangan tuh udah banyak banget.
Oh, udah banyak pemiliknya lah, berpindah tangan tuh udah berkali-kali gitu loh. Oh iya. Karena tidak melihat, si Prita sama sekali tidak melihat apa ya namanya, kayak satu keluarga. Kayak misalnya ada 200 foto ya. 200 foto itu foto keluarga itu mulu enggak. Jadi kayak 200 foto tapi orang itu beda-beda banget. Di tempat yang berbeda-beda banget. Oh iya. Oh ini kayaknya udah pindah tangan tuh. Atau mungkin itu kameranya dipakai buat dokumentasi gantian, mungkin mikir positif aja. Mungkin, tapi si Prita tidak mendapati momen mahasiswa di situ. Nah ini yang perlu saya jelaskan. Yang ditangkap sama Prita yang kedua nih, yang keanehan kedua ya. Foto ini tuh angle-nya kok aneh-aneh. Kenapa bisa begitu? Kami akan berikan beberapa contoh keanehan dari angle foto yang didapati si Prita itu. Di satu foto Prita itu melihat ada seorang bapak-bapak dan ibu-ibu berada di mobil. Si bapaknya itu nyetir berada di sebelah kanan ya, kanan mobil, jok kanan. Si ibunya atau si ceweknya berada di sebelah jok kiri. Mereka tuh saling ngobrol, ngobrol, dan adegannya begitu mereka ngobrol, si ibunya ini ngasih, Anda tahu gak sih minuman kayak mungkin dari fast food ya, minuman mungkin Coca-Cola atau apa ya, ngasih ke bapaknya. Itu foto yang Prita lihat. Oh iya. Tapi ngambilnya dari kap mobil depan, Loh, dan itu mobilnya jalan. Oh iya, di foto itu kan. Angle-nya aneh kan? Iya. Jadi bukan di dashboard ya, tapi di luar, di kap depan. Oh iya. Gimana caranya ngambil kayak begini? Oh iya, gak Terus masuk akal. si Prita mulai berpikiran positif. Mungkin ini adalah foto konsep, foto mungkin untuk cover album mungkin. Tapi si Prita nggak kenal siapa bapak-bapak ini dan ibu-ibu ini. Terus yang kedua, mungkin ini untuk iklan asuransi, asuransi kecelakaan mobil mungkin ya, ya kan? Soalnya tuh bapak-bapak dan ibu-ibu tuh kelihatan ketawa-tawa gitu loh bro. Tapi ini kalau foto konsep pun ini nggak masuk akal karena apa? Hasil fotonya kayak gak niat, ngeblur gimana gitu. Oh iya. Ya kalau foto konsep harusnya bagus dong. Iya. Nah itu momen aneh pertama tuh yang dilihat. Lanjut lagi lihat foto. Rata-rata momennya serta angle-nya tuh aneh-aneh. Foto yang kedua akan kami jelaskan ya. Ini banyak fotonya tapi akan kami jelaskan beberapa teman-teman ya. Foto yang kedua nih. Si Prita tuh melihat sebuah foto di mana fotonya ini kayak di wisata alam. Wisata alam. Wisata alam ya. Kayak air terjun. Di tengah-tengah foto itu seperti ada dua anak kecil perempuan, mereka tuh bergandengan tangan. Tapi posisinya itu membelakangi dari foto tersebut. Kan biasanya kalau foto di alam kan fotonya kan face to face ya antara lensa sama mukanya. Ini dua anak kecil itu bergandengan tangan tapi membelakangi kamera itu. Apa candid mungkin ya? Mungkin candid. Iya kan bisa jadi candid dong. Tapi candid kok gandengan tangan. Ya tapi it's okay lah. Tapi si Prita mendapati hal yang aneh lagi. Ini fotonya nih blur enggak ya? Ini kayak blur tapi kayak enggak jelas gitu. Kayak ada benda yang bening nutupin lensanya. Terus si Prita tahu ini air terjun di sini nih. Si Prita kan melihat samping-sampingnya kan. Dan si Prita mendapati suatu hal yang sangat aneh bahwa ternyata di foto itu Prita menyadari bahwa foto itu diambil angle-nya ya dari dalam air terjun. Biasanya kan kalau ada foto di air terjun kan ada cewek dua nih dengan tangan. Belakang dia air terjun kan. Nah ini tuh kayak fotonya diambil dari air terjunnya. Kayak gitu ya. Iya. Makanya kayak ketutupan benda yang bening. Anjir ini air gitu kan. Ada bui-buinya. Aneh banget. Dan ini nih foto yang paling aneh yang dilihat oleh si Prita. Sebuah foto yang menunjukkan ada 4 anak SMA
yang sedang ngobrol. Mereka keempat anak SMA itu berdiri tuh. Dan kebetulan ini SMA-nya ya, itu dari seragamnya. Ini kayaknya anak SMA 90-an deh. Oh, dari seragamnya. Iya. Karena roknya tuh masih pendek banget gitu loh. Ada 4 cowok bro ya, terus ada beberapa cewek yang melintas gitu. Nah keempat cowok nih itu loh bro, apa namanya, ada yang berkumis dan sebagainya tuh 90-an banget kan. Kan? Itu sedang berdiri di depan sebuah pintu yang dimana itu mereka kayak lagi ngobrol. Oke. Dan di atas pintu itu bro, itu ada pelang kecil, tulisannya gudang. Oke. Kalau saya cerita begini, nampaknya gak ada yang aneh. Oh iya. Tapi yang aneh adalah angle foto itu justru diambil dari dalam gudang. Duh, kok bisa? Ada ventilasi kan? Iya. Kayak diambil dari atas gitu loh. Oh iya. Dari atas dalam gudang yang nyorotnya tuh keluar. Dan di luar itu kebetulan ada 4 anak laki-laki cowok sedang ngobrol di depan pintu gudang itu. Nah, terus tulisan gudangnya itu dari mana dia dapatnya? Anda tahu pelang yang itu gak sih yang mencuat ke depan, yang ke samping? Oh iya. Tulisannya gudang. Jadi bukan yang nempel, bukan. Oh iya. Yang dia kayak pelang gini ya, ini gudang. Ini kan tembok nih ya, kayak gini. Iya, benar. Iya. Terlihat apa? Gudang lah. Ngelihat dangnya doang, gudang kan? Iya. Gitu. Ngapain orang foto di situ gitu loh? Iya. Pokoknya angle-nya aneh-aneh lah. Nah, setelah melihat keanehan-keanehan itu, si Prita merinding. Karena ini kok yang ngambil foto, yang punya kameranya kok freak banget. Di tengah-tengah si Prita merinding, tiba-tiba ada telepon dari temennya. Ngabarin kalau misalnya besok itu ternyata masih ada kuliah tamu. Karena permintaannya banyak nih, yang belum ikutan, yang belum kebagian kuliah tamu banyak nih, masih minta kuliah tamu lagi. Dan narasumber itu masih stay di Malang 1 hari. Oke. Maka dari itu si Prita diminta tolong, ini kuliah tamunya pagi gitu kan. Bisa minta tolong datang pagi buat jadi dokumentasi. Oke siap gitu kan. Karena ada permintaan kuliah tamu lagi nih dari kampus lain kan. Singkat cerita, kan si Prita dimintain tolong tuh untuk jadi panitia kuliah tamu lagi. Dan kuliah tamunya sekarang kan pagi. Besoknya kan pagi. Jadi si Prita harus tidur cepet. Yaudah deh. Akhirnya si Prita itu ngelepasin. Sebelum itu si Prita ngapusin dulu nih foto-foto dari pemilik yang lama yang aneh-aneh itu. Dihapusin, oke, akhirnya tersisa banyak kan space memorinya kan. Ini untuk besok nih ya bisa asal jepret lah kalau memorinya selonggar ini kan gitu kan. Akhirnya si Prita ngapusin itu semua dan setelah itu si Prita melepaskan memorinya itu dari card reader. Dulu masih zamannya card reader kan. Dilepas terus dipasang ke kameranya lagi. Biar besok gak ribet masangin memori ke kamera sebelum berangkat kan. Biar kameranya langsung diambil dan langsung berangkat. Oke, dimasukin memorinya ke kamera. Habis itu si Prita tidur. Oke. Nah pas si Prita tidur ini bro, si Prita mendapati mimpi yang sangat aneh. Yang membuat Prita sangat ketakutan malam itu sekaligus bingung. Karena mimpi yang dialami adalah apa nih? Mimpinya tuh berganti-ganti bro. Dalam satu mimpi itu kayak berganti-ganti gitu. Iya. Mimpi yang pertama, si Prita berada di dalam sebuah mobil. Dia sedang duduk di jok belakang dan di depan itu ada seorang bapak-bapak yang nyetir dan ibu-ibu yang di jok kirinya. Iya. Bapak sama ibunya persis seperti yang didapati Prita di kamera itu. Tapi kan ini membelakangi si Prita kan. Iya. Karena si Prita ada di jok belakang. Dan adegannya sama bro. Mereka ngobrol, ya kan? Iya. Dan beberapa detik kemudian si Prita melihat si ibu-ibu itu nyodorin minuman ke suaminya di samping kanannya. Iya. Anjir ini persis banget kayak di foto. Iya. Oke. Tapi si Prita tidak hanya mendapati hal tersebut. Si Prita juga mendapati bahwa di kap mobil depan
Si Prita melihat ada sosok hitam besar berbulu dengan mata yang merah menyala lagi nangkring menghadap ke Prita di kap mobil depan. Anjir. Sosok itu di kap mobil depan. Iya. Si Prita merinding ketakutan. Si Prita saking ketakutan sampai merem dia di dalam mimpi itu. Begitu si Prita membuka matanya, Prita sudah tidak berada di mobil itu. Si Prita tiba-tiba berada di sebuah wisata alam. Anjay. Dan si Prita itu mengenali ini wisata mana. Yang jelas ini wisata air terjun aja. Dan si Prita itu mendapati di depan si Prita itu ada 2 anak kecil Bergandengan tangan. lagi difoto sama bapaknya. Jadi anak kecil 2 itu perempuan gandengan tangan yang difoto sama bapaknya, backgroundnya air terjun. Iya. Dan si Prita mendapati di tengah-tengah air terjun itu, di dalam air terjun itu ada mata merah tuh menyala banget. Itu siang loh. Iya. Sosoknya gede banget. Iya. Si Prita tidak melihat jelas tapi bisa melihat dengan sangat jelas bentuk matanya itu, bulat dan besar. Bulatnya itu ya apa ya? Anda tahu lepek, kopi lepek apa ya? Iya itulah. Bawahnya cangkir kan bisa ada piring kecil tuh. Iya. Buat kopi. Kayak seukuran gitu bro. Apa namanya? Matanya kan. Si Prita ketakutan semakin menjadi-jadi. Lagi-lagi si Prita itu apa namanya? Ketakutan ya. Saking ketakutannya dia sampai lari bro. Lari terus kesandung. Bok. Oh ya, kebangunlah dia. Dan tiba-tiba dia tidak berada di air terjun. Tapi berada di sebuah ruangan yang gelap. Oh iya. Anjir, apa jangan-jangan ini gudang yang tadi? Oh iya. Ruangan yang gelap terus ada kayak bangku-bangku sekolah gitu loh bro. Oh iya. Terus terdengar suara ada anak cowok ngobrol di depan pintu. Oh iya. Insting si Prita mengatakan bahwasannya di depan dia persis jarak beberapa meter akan ada sosok besar itu lagi. Oh iya. Si Prita nggak berani ngeliat ke depan bro. Oke. Si Prita langsung merem. Begitu merem kan, si Prita langsung buka matanya dan dia sudah berada di kamarnya. Dia terbangun. Alhamdulillah dia terbangun kan. Iya. Nah itu tuh sudah apa ya, sudah pagi kayak jam 5:30 gitu bro. Iya. Udah 5:30. Nah kuliah tamunya kan jam 8. Iya. Dia masih ada waktu lah dia untuk siap-siap. Tapi dia tidak langsung siap-siap karena masih shock ketakutan. Iya. Saking ketakutannya si Prita sampai ngeliatin lagi apa namanya foto-foto yang si pemilik lama. Dicari bro di recycle bin. Kan sudah dihapus kan. Iya. Tapi sayangnya nggak ada. Karena apa? Ini bukan mistis ya, tapi kejadian yang semestinya ya. Kalau kita menghapus file dari perangkat lain selain laptop kita, itu nggak kesimpan di recycle bin, jadi langsung terhapus permanen. Oke, benar. Kan kalau kita menghapusnya itu file existingnya yang ada di laptop, itu kan kesimpan di recycle bin. Iya betul. Tapi kalau dari perangkat lain langsung terhapus permanen. Oh iya. Gak bisa. Akhirnya ketakutan banget kan. So, akhirnya si Prita ngeliatin digicam itu kan. Diliatin. Wah anjir, ini yang punya orang apa bukan sih gitu. Iya. Kalau orang angle fotonya aneh, tapi kalau bukan orang kok saya mimpinya persis. Mungkin mimpi itu efek dari saya melihat foto itu terlalu memikirkan foto-foto kan itu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Iya. Benar. Suatu ketika, bukan suatu ketika sih, beberapa saat kemudian, si Prita tuh ingin sekali untuk mengalihkan pikiran dia ke makhluk besar itu. Ingin mengalihkan lah dari makhluk besar itu. Akhirnya si Prita berusaha untuk menghibur diri dengan cara melihat hasil fotonya dia dari kuliah tamu yang kemarin. Oke. Dilihatin. Dibuka kameranya, dibuka kameranya kan. Anda tahu kalau kita buka galeri, itu yang foto yang keluar pertama kali, yang akan ditampilkan pertama kali adalah foto yang diambil terakhir kali. Yoi, betul. Pas buka galeri, si Prita tidak bisa berkata-kata. Si Prita hanya bisa menangis karena
foto pertama yang dilihat, yang which is itu adalah foto yang terakhir kali diambil, adalah foto Prita lagi tidur. Anjay. Yang which is itu adalah momen beberapa jam yang lalu, atau bahkan momen beberapa menit yang lalu. Atau bahkan beberapa di saat si Prita lagi tertidur itu ya. Iya. Men. Dan seperti biasa fotonya itu ngeblur dan sebagainya, tapi Prita yakin ini Prita. Dari desain cover ini momen beberapa jam atau beberapa menit yang lalu nih. Dan itu gak cuma satu foto doang. Jadi itu ada beberapa foto yang diambil dari angle yang sama, ya kan? Tapi berkali-kali gitu loh. Iya. Dan di salah satu foto Prita mendapati ada bayangan besar di kasurnya gitu loh. Oh iya. Jadi ada orang, Iya. ada orang yang gede banget berdiri di depan si Prita yang lagi tidur, terus ngambil fotonya seolah gitu. Iya. Si Prita langsung Siok ya. Siok bro. Iya. Siok dia. Kapan-kapan Prita ini harus kesini lah, diajak ke studio. Ya biar healing ya Daya. Iya. Prita shock. Yang niatnya Prita itu mau ngeliat foto-foto dia pas kuliah tamu. Iya. Prita akhirnya mengurungkan ya. Gitu loh. Tidak. Gitu. Prita teriak. Saking kencengnya teriakan si Prita itu, teman-teman kosannya tuh sampai, Prita ada apa? Ada apa Prita? Prita ada apa? Ada apa Prita? Terus digedor-gedorin sama temennya. Si Prita tuh nggak ngebukain, maksudnya saking takutnya dia sampai tidak itu loh bro, tidak mampu untuk bergerak gitu loh. Iya, dia masih inilah ya. Sampai akhirnya kan si teman-temannya kan nggak bisa buka pintunya kamarnya Prita kan. Akhirnya si teman-temannya Prita ini mendobrak pintunya Prita, didobrak jeder. Posisinya si Prita itu sedang terduduk di bawah lemari pakaiannya, sambil kakinya dilipat tuh sambil nangis itu loh. Iya. Ditanyain kenapa. Terus lama itu si Prita nggak jawab tuh. Sampai akhirnya si Prita pelan-pelan mulai menceritakan semua hal yang saya ceritakan tadi sama temennya. Kan teman-temannya penasaran kan, kok bisa ada orang motoin Prita gitu kan. Si teman-temannya penasaran, mana fotonya? Dia bilang gitu. Iya. Ditunjuklah di Gcam-nya, terus dibuka sama temennya kan. Iya. Buka galeri, tek. Temennya tuh gak melihat fotonya Prita bro. Iya. Tapi yang dilihat temennya adalah di galeri itu adalah sebuah tulisan. Yang tulisan itu adalah please insert your memory card. Nah gimana berarti memory cardnya gak ada? Anjir. Hilang dong memorinya. Memori cardnya hilang dan sebagainya ya kan. Gitu. Iya. Nah terus kembalilah si Prita itu nyari lagi di recycle bin. Gak ada emang foto-foto yang sudah dihapus itu. Dan foto-foto yang kuliah tamu itu gak ada juga bro. Karena memang ternyata memorinya gak ada. Itu adalah memori gaib guys. Akhirnya kan itu adalah hal yang sangat misterius kan. Akhirnya si Prita itu tidak menghadiri kuliah tamu dan lebih memilih untuk datang ke pasar besar. Nanyain ke si penjualnya. Ini kamera gimana. Terus akhirnya diceritain lagi tuh kejadiannya si Prita ke penjualnya. Penjualnya bingung. Bingung kenapa? Karena si penjualnya itu tahu bahwasannya ketika kamera itu terjual ke Prita, itu emang dari awal gak ada memory cardnya. Lah, penjualnya tuh sampai bilang gini, pakai bahasa Jawa ya. Tapi itu mbak, lawong iki ae gak ono memori ini, lah nek ono memori ini regane mesti tak undakno ta. Iyalah. Oh no. Jadi yang artinya adalah ini kamera dari awal itu gak ada memory cardnya. Karena kalau ada pasti harganya saya naikin untuk harga memory cardnya. Yes, maaf mbak, saya kemarin juga lupa untuk nawarin nawarin Anda itu memory card. Karena kayaknya mbaknya buru-buru banget. Iya. Ya itulah akhir dari pengalaman mistisnya si Prita tentang Digicam lawas yang pernah menghantuinya begitulah. Singkat cerita kameranya dibalikin. Dan gak tahu ini kameranya dijual lagi atau enggak sama penjualnya. Iya. Yang jelas kalau ada yang beli tuh kamera lagi, rest in peace untuk pembeli yang berikutnya. Waduh, enggak rest in peace lah, itu pasti kena teror dia. Dia pasti
pas buka galeri itu menemukan sesuatu. Please insert your memory card. Nah itu bagus ya kan. Kalau ketemu file-file foto yang lama gimana tuh? Nah itu dia makanya. Oke, keren sekali. Dari beberapa episode kemarin ya kan, sebelumnya mulai dari dress putih, penemuan bapak kepada si Risma. Terus tadi ada meja rias. Ada meja rias ya kan. Yang terakhir ada digital cam. Wah ini keren sekali sih. Buat teman-teman semuanya, selain Risma, lalu juga Prita yang sudah mengirimkan cerita, buat teman-teman yang lain boleh kok dari Noise, Spotify, bahkan juga dari YouTube, langsung saja kirim ke DM ya kan, di @jenggotan_podcast. Betul, di Instagram ada kok. Kelihatan kok ada mukanya kita di situ. Iya kan? Oke, terima kasih buat teman-teman Jenggoters semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.